Salam Merdeka! Sobat semangat, sejak awal berdiri, kota Surabaya erat kaitannya dengan segudang peristiwa heroik yang terjadi di wilayah ini. Wajar apabila sebutan kota pahlawan lekat dengan eksistensi Surabaya. Bahkan, nama Surabaya rupanya berasal dari dua kata berbeda. Kata Sura berarti berani dan Boyo artinya bahaya. Sehingga secara harfiah Surabaya diartikan sebagai berani menghadapi bahaya yang datang. Beberapa sumber menyebutkan kota ini telah terbentuk sejak zaman Kerajaan Majapahit. Berdirinya Surabaya ditandai dengan kemenangan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit dalam melawan pasukan Mongolia. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1293. Kala itu, pada tahun 1289, pasukan Mongolia pimpinan Raja Kubilai Khan berlabuh di pesisir utara Pulau Jawa, yakni Tuban. Mereka kemudian bergerak ke arah timur hingga pesisir yang kini disebut Tanjung Perak. Kedatangan tersebut bertujuan menyerang Raja Kertanegara dari Singosari yang telah menyiksa utusan Kubilai Khan. Namun, Kubilai Khan tidak mengetahui kondisi politik dari Raja Singosari. Mereka mengira Kertanegara masih memerintah Singosari. Padahal dirinya telah terbunuh di tangan Jayakatwang bahkan sebelum pasukan Mongol tiba di Jawa. Raden Wijaya sebagai menantu dari Kertanegara memanfaatkan situasi ini dengan membujuk tentara Mongol agar menyerang Jayakatwang. Setelah berhasil memenangkannya, kubu Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol dan mengusirnya dari tanah Jawa. Bentrok antara pasukan Raden Wijaya dan Mongol terjadi di Jawa atau tepatnya di wilayah Surabaya pada 31 Mei 1293. Peristiwa ini pun menjadikan Raden Wijaya sebagai raja pertama Majapahit. Keberhasilan pasukan Raden Wijaya dalam mengusir pasukan Mongolia akhirnya disepakati oleh para sejarawan sebagai penanda lahirnya kota Surabaya. Dan setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Surabaya. Meski begitu, nama Surabaya belum secara resmi dikenal saat itu. Nama Surabaya atau tertulis sebagai Surabhaya baru ditemukan pada Prasasti Trowulan I atau Prasasti Canggu. Ini ditulis pada tahun 1358 atau semasa tahta Raja Hayam Wuruk di Majapahit. Surabhaya diambil dari salah satu wilayah labuhan dagang era Kerajaan Majapahit. Selain itu, kata tersebut juga digunakan untuk merujuk kepada Naditira Pradeka Staning Anambangi atau desa di pinggir sungai tempat penyeberangan. Seiring berjalannya waktu, wilayah Surabhaya berkembang menjadi salah satu kota pelabuhan tersibuk di pesisir utara Jawa. Area ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Majapahit dengan adanya hilir mudik kapal yang melewati Kali Bratas dan Kalimas. Perkembangan Surabaya semakin melejit. Bahkan pasca runtuhnya
Majapahit. Kemudian, Surabaya sempat berada di bawah kendali dua kerajaan, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan Surabaya di bawah Kerajaan Mataram Islam memudar tatkala pasukan Sultan Agung sebagai raja ketiga dinasti Mataram Islam menyerbu wilayah ini. Apalagi Raja Kasunanan Surakarta, penerus Mataram Islam, menghibahkan wilayah Surabaya kepada VOC pada tahun 1743 sebagai bentuk kerjasama. Pengaruh VOC semakin melemahkan posisi Mataram Islam. Terlebih, Gubernur Jenderal VOC, Baron van Imhoff, memiliki hak penuh atas wilayah pantai utara Jawa dan Madura. Namun, eksistensi Surabaya sebagai kota dagang semakin berkibar di bawah kekuasaan VOC. VOC kemudian menjadikan Surabaya sebagai pusat pemerintahan di Jawa bagian timur. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Surabaya ketika perusahaan dagang itu bangkrut pada tahun 1799. Di bawah pemerintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, berbagai mega proyek dibangun untuk mendukung kepentingan Hindia Belanda. Ia lantas membangun benteng Prince Hendrik di Muara Kalimas sebagai pusat kota pada kisaran tahun 1830. Juga dibangun deretan perkantoran dan fasilitas publik antara lain kantor residen, kantor pos, ruko, barak, bengkel, hingga gereja bergaya arsitektur khas Eropa. Hal ini membuat Surabaya yang semula hanyalah kota dagang bertransformasi menjadi kota metropolitan. Pada tahun 1906, Surabaya diputuskan menjadi pusat keresidenan di Jawa Timur dengan membawahi 6 kabupaten, termasuk Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, dan Lamongan. Kondisi gemilang dari Surabaya harus berubah ketika pemerintah Hindia Belanda menemui keruntuhannya. Situasi Surabaya mendadak kacau balau diakibatkan Perang Pasifik saat Jepang menyerbu kekuasaan Eropa di wilayah Asia termasuk Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang berhasil memenangkan Perang Pasifik. Sejak saat itulah kekuasaan Hindia Belanda diambil alih Jepang. Negara itu lantas melancarkan propaganda anti-Barat guna mendukung Jepang memenangkan Perang Dunia II. Pihak Jepang pun segera menghapuskan segala jejak pemerintahan Belanda dan Eropa. Akan tetapi, keadaan itulah tak berlangsung lama ketika Jepang kalah melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menggaungkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Momen penting itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi dengan cepat beredar luas. Warga Surabaya turut menyambut baik kabar itu. Semangat arek-arek Surabaya semakin membara tatkala Bung Tomo tampil menggelorakan takbir dan pekik merdeka serta semboyan merdeka atau mati. Lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Hingga pada akhirnya meletuslah peristiwa heroik dan ikonik yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Peristiwa yang diabadikan dengan nama Pertempuran Surabaya itu menjadikan Surabaya dikenal oleh dunia sebagai Kota Pahlawan atau City of Heroes. Surabaya, wani, wani, wani. Salam merdeka.